wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang kemuliakan para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, khususnya para pendengar dimanapun Anda berada, khususnya jamaah Masjid Al-Akbar Surabaya yang berbahagia. Pada hari ini, yakni hari Sabtu tanggal 11 April 2026, kajian Ba'da Maghrib, yakni kajian kitab Idatun Nasyid, yang insyaallah pada malam ini akan memberikan tema atau kitab Idatun Nasyid ini menaikkan nasihat para pemuda dan berlansia berakhlak mulia dan mampu memahami permasalahan zaman. Dan insyaallah pada malam ini akan ambil tema yakni kiat meningkatkan rakyat dan pemerintah. Insyaallah nanti pada malam ini sampaikan di Al-Mukarram Yai Haji Ahmad Muncad Mudhar. Pada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila khadrati jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal sahabat wal tabi'in wal ulama al-amilin wal musannifin wa jami' al-malaikati al-muqarrabin. Sallallahu syabal qadilatin awal lisan musnad والله شهر تمكين سلام ونوابي بعض سلام طاهر والديك بطاعة ربي روحي محمد وأصولهم وفروعهم يا الله ونحس خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ مصطفى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد. Para jamaah sholat maghrib Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dimanapun berada, alhamdulillah pada malam hari ini semoga kita semuanya selalu dalam kondisi sehat. Allah anugerahkan untuk kita, untuk keluarga kita, untuk rumah tangga kita, anak-anak kita dijadikan oleh Allah menjadi keluarga yang penuh berkah, dianugerahkan oleh Allah anak-anak yang soleh-solehah. Kita semuanya dianugerahi oleh Allah rezeki yang halal dan dijauhkan dari rezeki yang haram. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para jamaah semuanya, di pertemuan Sabtu yang lalu kita sudah membahas tema yaitu al-ummah wal hukumah, yaitu kaitannya dengan rakyat dan pemerintah. Ini kelanjutan dari tema itu, part kedua. Jadi part 1 kemarin belum tuntas, kita melanjutkan di part yang kedua. Sebagaimana saya review sebentar tema yang kemarin, bahwa kondisi antara individu dengan satu bangsa itu mirip dalam hal apa? Dalam hal fal fardul mu'tamidu ala ghairi liyakfiyahu ma yahtaju ilaihi wa fardun saqitun safilun dha'ifun. Personality atau individu yang kemudian dia menggantungkan apa yang menjadi kebutuhannya kepada orang lain. Kalau dia
tidak bisa mandiri, dia mengantungkan kepada orang lain, maka dia akan menjadi individu yang saqitun, safilun, dhaifun. Dia menjadi individu yang jatuh, yang hina dan lemah. Begitu juga bangsa. Maka ketika satu bangsa dia tidak bisa mandiri untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, maka dia akan menjadi bangsa yang kemudian laisat minal hurriyah fi syai'in. Dia tidak bisa merdeka dalam hal apapun kalau memang dia menggantungkan urusannya kepada orang lain. Bal hiya muqayyadatun bisalasilil ubudiyah. Bahkan bangsa itu, individu itu yang menggantungkan kepada orang lain, dia terbelenggu dengan rantai-rantai perbudakan. Artinya apa? Dia tidak bisa berpikir mandiri, dia tidak bisa bersikap mandiri karena ada ketergantungan kepada bangsa lain, karena ada ketergantungan kepada personal yang lain. Makanya pentingnya kita kemudian berusaha untuk mandiri dalam hal-hal apapun. Kemarin di minggu yang lalu sudah pernah saya singgung, ketika negara tidak mampu kemudian bisa mandiri secara teknologi, tidak bisa mandiri secara militer, alat perangnya saja harus impor dan lain-lain, maka ya pasti dia mudah didikte oleh negara lain. Sama sosok individu kita sebagai seorang manusia juga sama. Ketika kita bergantung kepada satu hal, dua hal, atau bahkan mungkin perusahaan ataupun mungkin pemerintah, maka ya kita tidak akan mudah menjadi orang yang tumbuh, yang maju kalau kemudian kita punya masalah dalam hal kemandirian. Nah, pada malam hari ini kita melanjutkan itu. Ayyatu ummatin i'tamadat fi injahi maqasidiha 'alal hukumah. Bagaimana satu bangsa itu kemudian dia menggantungkan kesuksesan atas apa yang dicita-citakannya, dia bergantung kepada pemerintah. Ono wong, ono perusahaan, dia hidup dari program-programnya pemerintah. Bagaimana, kata-kata Syekh Mustafa Al-Ghalayani, beliau mengatakan bagaimana kemudian satu bangsa, dia bisa satu masyarakat ya, kemudian dia menggantungkan kesuksesan apa yang dicita-citakannya bergantung kepada pemerintah. Fayya 'alatun 'alaiha maglulatan bi aglaliha. Maglulatun bi aglaliha. Maka kalau orang kemudian menggantungkan apa-apa menunggu programnya pemerintah, maka dia akan terkekang dengan terbelenggu dengan semua nunggu orang lain, termasuk urusan aktivitas pekerjaan. Wa matakanatil ummah muqayyadatan muhtajatan ila ghairiha falaisat bi ummatin hurratin. Bagaimana satu bangsa, satu masyarakat, dia terikat kebutuhannya atas orang lain, maka ya dia tidak bisa dikatakan menjadi bangsa yang merdeka. Wa idza kanat ghairu hurrah, lah kalau memang kemudian dia menjadi bangsa yang tidak merdeka, famin aina laha an turaqi. Bagaimana dia bisa maju? Wa anna laha an tantahat. Bagaimana dia bisa bangkit? Niki mengajarkan teng kula panjenengan Ibu Bapak bahwa kemandirian itu penting. Ya, di hal sekup kecil rumah tangga pun kemandirian itu penting. Kita gak bergantung kepada orang tua, kita tidak bergantung kepada mertua, kita gak bergantung kepada saudara untuk urusan makan, pendidikan anak. Maka harus mandiri, harus berusaha, harus bersungguh-sungguh. Begitu juga satu bangsa, ketika masyarakatnya bergantung dikit-dikit bergantung pemerintah, dikit-dikit bergantung pemerintah, maka tidak akan maju, kata Syekh Mustafa Al-Ghalayani. Dia mengatakan seperti ini: al-hukumah juz'un minal ummah
ihtassa bi a'malin khassatin wa huwa yastamiddu da'iman quwwatahu minha wa 'alaiha ya'tamidu fi kulli sya'nin min asy-syu'un li'anna al-qalila ya'tamidu 'ala al-katsir. Pemerintah itu mestinya bagian dari satu bangsa itu. Kalau kita bicara person by person, pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan itu kan bagian dari bangsa itu, komunitas itu. Kalau kemudian artinya pemerintah itu bagian dari bangsa-bangsa yang kemudian anak bangsa yang kemudian mereka mengurusi aktivitas-aktivitas khusus yang dipasrahkan kepada mereka, urusi jalan raya, urusi yang area-area publik. Wa huwa yastamidu da'iman quwwatahu minna, dan pasti mereka butuh kepada masyarakat. Lawang mereka ini skup kecil kok, pasti butuh yang lebih besar. Wa 'alaiha ya'tamidu fi kulli sya'nin min asy-syu'un. Pasti pemerintah itu membutuhkan masyarakat dalam hal pembangunan bangsanya. Li'annal qalila ya'tamidu 'alal katsir. Yang namanya kelompok yang sedikit pasti dia butuh kepada kelompok yang besar. Ojo kuali. Jadi sing jenenge pejabat itu butuh masyarakat yang di situ untuk mensukseskan program-programnya. Wa ma sami'na anna katsiran i'tamada 'ala qalilin, dan aku tidak pernah mendengar, kata Syekh Mustafa, bahwa ada kelompok yang besar kok ngenut ikut kepada kelompok yang kecil, kecuali kata beliau illa idza kana dhaifan khamilan jubanan, kecuali kelompok yang besar itu lemah pengecut. Artinya ketika satu, ini kan teori yang digambarkan oleh Syekh Mustafa begini, beliau itu mengambil teori nak masyarakatnya apik, pemerintahannya ya apik, boten diwalik ngoten. Artinya dari bawah itu begini, kalau satu bangsa pingin mandiri, pingin maju, maka rakyatnya yang harus berpikir keras tanpa harus bergantung kepada pemerintah. Ngaten lho sing dimaksud. Ida aradatil ummah an takuna laha hukumah salihatan raqiyatan. Kalau kemudian ada satu bangsa, dia menginginkan pemerintahannya itu baik dan maju, fa'alaiha an tasluha hiya awwalan, maka semestinya masyarakat satu bangsa itu dia harus lebih baik dulu. Wa tanhadulil ahid bi asbabit taraqi wal falah, sehingga dia bisa bangkit untuk mengambil, untuk berusaha, untuk gigih mengambil kemajuan-kemajuan, menimbulkan sebab-sebab kemajuan dan kebahagiaan, hatta idza ma salahat wa taraqqat, sehingga bangsa itu menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju. Makanya kalau orang itu tidak pengen pusing-pusing gitu Pak, ya nak kepingin dadani bangsa ini ya dari skup kecil keluarga, dari skup kecil. Nah kadang kan awake dhewe ngoceh dhewe Pak, ngrasani kono, ngrasani kene. Perubahan itu kalau kemudian setiap keluarga berpikir bahwa perubahan satu bangsa itu diawali dari sekup yang terkecil, yaitu masyarakat skup kecilnya adalah keluarga, maka dengan sendirinya kalau keluarga itu bangkit, maka bangsa itu pun akan bangkit. Dan pemerintah, orang yang ngurusi urusan khalayak, orang banyak, itu otomatis ikut kalau kemudian masyarakatnya ingin maju. Ya Allah, taraqqat ma'ahal hukumah li'annal juj'ata bi'unlil kul. Kalau masyarakatnya, kalau bangsanya baik, maka pemerintahnya akan baik. Ini kalau mungkin sekilas Pak, kayak bertolak belakang dengan teori dasina apik ya di sore apik gitu Pak. Nak cara saya Mustafa Al-Gholayani lho, nak kon kepengin pemerintahanmu apik, teko awakmu dhewe sik. Sekup kecil-kecil keluarga, komunitas harus baik, maka yang lain akan ikut baik. Maka orang sering menyebut istilah apa Pak? Kalau kemudian itu di tempat yang jelek, maka orang sering menyebut apa? Lingkaran setan. Ya karena itu tadi, iki sing sak bener sing salah sapa? Masyarakate apa pemerintahane, apa pemimpine? Ya jare ngarani
pejabate umpamane naudzubillah min dzalik ono nuduh pejabate korupsi. Tapi sing rakyate ketika pemilihan gelem disogok digawe dhuwit. Kan sak perkara kan iki, Pak. Iki terus sing disalahno sapa? Ya rakyate digawe dhuwit 300, digawe dhuwit 500. Ketika pejabate korupsi disalahno. Padahal dia ya nampa dhuwit. Lah ini yang kata Syekh Mustafa Al-Ghalayani, kalau kamu ingin pemerintahan baik, ya diawali dari diri kalian, dari masyarakat itu sendiri. Nanti otomatis kelompok kecil itu akan kalah kok dengan yang kebaikan yang sangat besar. Yang repot itu kalau yang besar itu kemudian diam. Nah itu yang repot. Li'annal juz'a tabi'un lil kull wa li'annal hukumah hiya suwarul ummah wa mir'atuha, karena pemerintah itu merupakan gambaran dari bangsa itu sendiri dan merupakan cermin dari bangsa itu sendiri. Kira-kira nak pemimpin kula jenengan pamane ruwet ngoten Pak, ya masyarakat iki keruwet gitu Pak. Cara Syekh Mustafa Al-Ghalayani, gambaran yang ada di dalam pemerintah atau pemimpin yang mungkin kita hadapi itu adalah gambaran masyarakat itu sendiri, cermin masyarakat itu sendiri. Kalau menurut Syekh Mustafa Al-Ghalayani beliau mengatakan perubahan harus diawali dari yang paling bawah. Perubahan harus diawali dari situ. Fa in kanatil ummah sholihatan fa hiya sholihatun. Maka ketika satu bangsa itu baik, maka pemerintahan akan baik. Wal aksu bil aksi. Begitu juga sebaliknya. Kalau kemudian masyarakatnya itu jelek, maka pemerintahannya juga jelek. Falau faradna solahal hukumah wa fasadal ummah la talbasul hukumatu an tafsud. Kalau kemudian seandainya saja ketika pemerintahan itu baik, pemimpin itu baik, kemudian masyarakatnya rusak, maka tidak lama pemerintahannya itu katut. Atau juga sebaliknya, wa in kanatil ummah sholihah, ketika bangsanya itu baik, wal hukuma fasida, kemudian pemerintahannya itu jelek atau rusak, fala tamkusu hadihi antasluha wa tattabi al ummatu fi sayriha. Maka tidak akan lama ketika masyarakatnya itu baik, pemerintahan yang rusak, pemimpin yang rusak, itu nanti akan ikut kok, karena ikut arus yang besar. Sehingga di masalah nah, kulon jenengan meneng wae. Lah niku mboten pareng, apalagi kemudian diam, apalagi sampai ikut. Wa khulasatul qauli. Kesimpulan dari ini kata Syekh Mustafa Al-Ghalayani, beliau mengatakan annal hukumah tabi'atun lil ummah ruqiyan wan hitatan. Sesungguhnya pemerintahan itu mengikuti masyarakatnya dalam hal kemajuan, dalam hal kemunduran. Dan kemarin sudah saya singgung, di negara-negara maju itu program-programnya tidak selalu menggantungkan kepada pemerintah. Mereka berusaha, oh iya masyarakat butuh pendidikan, bangun sekolah, bangun pesantren. Oh masyarakat butuh pekerjaan, kemudian ada wira swasta yang kemudian membangun perusahaan. Yang itu tidak selalu menggantungkan kepada pemerintah. Itu yang tambah maju. Makanya kita sering mendengar ibu bapak pejabat atau pemimpin tugasnya adalah benar-benar membuat regulasi yang kemudian pedagang-pedagang itu merasa terbantu. Regulasi itu kan sudah bagus. Tidak usah kudu dicepai modal, dikai duit, mboten. Regulasinya dipermudah dan lain-lain sehingga nanti akan maju karena pemerintah dibantu dalam hal pendidikan. Kalau mengandalkan sekolah negeri, kampus negeri, tidak akan kejar Pak. Lah bagaimana orang-orang yang di daerah, orang-orang yang jauh, lawang sekolah negeri itu juga terbatas. Lawang kayak di Surabaya aja negeri sama swasta lebih banyak swastanya. Mau itu mulai dari tingkatan yang paling bawah sampai kemudian perguruan tinggi tetap banyak swastanya Pak, banyak swasta. Nah itu yang kemudian mestinya harus tumbuh karena kemajuan satu bangsa tidak bisa berdiri sendiri. Wa ilman wa jahlan wa solahan wa fasadan, dalam sisi intelektualitas, dalam sisi kemudian kemajuan keilmuan ataupun kebodohan, kebaikan ataupun kerusakan, maka fa'alaina
alla na'tamida illa ala anfusina. Kata Syekh Mustafa, beliau mengatakan, maka sudah sepantasnya kita tidak menggantungkan kepada siapapun kecuali kepada diri kita. Wala na'ammal illa ma nabtalihi minal haddi wa minal jiddi wal himmah. Jadi kita tidak perlu berangan-angan kecuali atas apa yang kita usahakan dengan kesungguhan dan motivasi yang luar biasa. Hada idza aradna an nakuna qauman shalihin litakuna lana hukumatan salihatan. Ini kalau memang kita ingin menjadi bangsa yang baik, maka kalau kita menjadi baik, otomatis pemimpin-pemimpin kita, pemerintah itu juga akan baik. Fa ilaikum absutu yadar roja ayyuhan nasyiun. Maka kepada kalian, kata Syekh Mustafa, wahai para pemuda, bahwa harapan ini ada dalam pundak kalian. Antaj'alu hadfakum, jadikan ini hidmatal ummah, hidmatan shadiqatan. Jadikan tujuan kalian dalam mengabdi kepada bangsa itu pengabdian yang benar. Wasa'ya fi injahiha wa tarqiyatiha, dan kalian harus berjalan untuk kesuksesan cita-cita itu, khidmah itu, dan kemajuan bangsanya. Hatta ya'uda ilaiha majduhad da'ir wa syarfuhal aghabir, sehingga kemajuan, kejayaan itu akan kembali, kemuliaan akan kembali kepada bangsa kalian. Fatukawwina hukumatan tunasibuha rokiyan istimaiyan wa ilmiyan wa iqtisadiyan wa umraniyan, sehingga pemerintah itu terbentuk kemajuan yang luar biasa dalam sisi sosial, dalam bidang sosial, dalam bidang intelektual, waktu sodian dalam bidang ekonomi, wa umronian dalam bidang pembangunan. Maka ketika para pemuda, masyarakat itu, bangsa itu berpikir tentang khidmah, sebenar-benarnya khidmah, maka bangsa akan menemukan kemajuan, akan menjumpai kesuksesan yang diharapkan. Ini makanya kalau kita ASN itu Pak, namanya kan abdi negara Pak. Jadi makanya istilahnya ya khidmah itu tadi Pak. Khidmatul ummah khidmatan shadiqatan, mengabdi kepada bangsa dengan pengabdian yang sebenar-benarnya. Maka kalau seperti itu, maka kemajuan akan bisa diambil dari banyak sisi, sosial, intelektual, ekonomi, pembangunan. Fabidzalika takunu wataniyina haqqan, maka dengan itu kalian akan menjadi orang-orang yang benar-benar memperjuangkan kemajuan untuk bangsanya. Haqqaqallahu fikumur raja, semoga Allah memberi kalian, mewujudkan cita-cita kalian, harapan kalian. Wahatakum bi'ismati wa taufiqih, dan Allah meliputi kalian dengan selalu menjaga kalian dan memberi pertolongan kepada kalian. Innahu sami'ud du'a, sesungguhnya Dia Allah yaitu Zat yang maha mendengar atas segala permohonan hambanya. Maka dari sini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa simpulkan bahwa satu bangsa yang maju itu tidak bisa mengandalkan hanya para pemimpin kita, tetapi juga rakyatnya. Dan ciri dari bangsa yang maju adalah bangsa yang rakyatnya, yang masyarakatnya tidak mempergantungkan kebutuhan dirinya kepada orang lain, bahkan kepada pemerintah. Untuk ekonominya, untuk aktivitasnya, dia harus menjadi orang yang bahkan bercita-cita bagaimana bermanfaat untuk bangsanya. Bukan kemudian nak ono proyeknya, programnya pemerintah lebih gerak, nak boten gerak. Maka jangan berharap satu bangsa itu menjadi bangsa yang maju. Baik Bapak Ibu, kita isi dengan pertanyaan-pertanyaan. Monggo.